Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Jumpa lagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Pau Channel adalah sebuah channel yang menyajikan kisah-kisah religi penggugah hati. Semoga para subscriber dan pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terhindar dari segala mara bahaya, serta diberikan berkah hidupnya, keluarganya dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin. Kali ini Pau Channel akan menyuguhkan sebuah kisah tentang santri yang ditolak ngaji oleh Mbah Holil. Selamat menyaksikan. Mohrowi Mancengan Modung Bangkalan merupakan salah satu dari santri Syekhona Holil Al-Bangkalani atau Kiai Holil tahun 1820 sampai tahun 1923 Masehi yang beruntung. Dari seorang ulama harismatik dari Pulau Madura, Jawa Timur, Mohrowi mendapatkan kitab Alfiyah yang dikarang sendiri oleh sang guru. Mohrowi muda awalnya mondok di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Kesehariannya beliau sibukkan dengan mengaji berbagai macam kitab. Selain itu, beliau juga sering bertapa di waktu malam. Tempat pertapaannya agak aneh karena beliau selalu berendam di sungai yang ada di samping pondok, sambil berzikir secara terus-menerus sampai subuh menjelang. Suatu ketika di malam yang gelap dan dingin, beliau turun ke sungai seperti biasanya, berendam sambil berzikir tiada henti. Dalam kekhusyuannya, tiba-tiba beliau tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, beliau bertemu dengan seseorang berpakaian putih serta berwibawa. Di atas sebuah bukit orang itu berkata, "Kalau kamu ingin alim ilmu nahwu, datanglah ke Pondok Demangan, belajarlah kepadaku." Mohrowi terbangun dari tidurnya, sekujur tubuhnya yang dingin kemudian terasa hangat dan gemetar. Segeralah beliau naik ke darat dan kembali ke kamarnya di pondok. Sampai menjelang subuh, Mohrowi sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Karena mimpi yang baru dialaminya terus membuatnya berpikir apa yang harus dilakukannya. Setelah berpikir lama, beliau akhirnya memutuskan untuk memenuhi perintah orang berwibawa itu yang dilihatnya dalam mimpi. Keesokan harinya, Mohrowi segera sowan kepada Kiai Haji Yaakub, pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji Sidoarjo saat itu, dan menceritakan mimpi yang dialaminya. Mendengar penuturan santri yang disayanginya itu, Kiai Haji Yaakub langsung memerintahkan untuk segera melaksanakan petunjuk dalam mimpi itu. Setelah mendapatkan izin dari gurunya, Mohrowi segera menuju ke Demangan Bangkalan tanpa pulang dulu ke rumahnya di Mancengan Modung. Sebelum ke Pondok Demangan, dia mampir dulu ke rumah familinya yang ada di Bangkalan untuk sekadar membersihkan tubuhnya dan melakukan persiapan untuk berangkat menuju Pondok Demangan. Setelah sampai di Pondok Demangan, Mohrowi segera sowan kepada Syekhona Holil. Namun belum sempat menyampaikan tujuannya untuk mondok, tiba-tiba Syekhona Holil langsung mengusirnya. Mohrowi langsung keluar karena ketakutan yang luar biasa. Tetapi dia sadar bahwa ini adalah cara Syekhona Holil untuk menguji kesungguhannya untuk mengaji dalam menuntut ilmu. Keesokan harinya dia kembali sowan lagi, namun Syekhona Holil kembali mengusirnya, begitu seterusnya sampai beberapa hari. Mohrowi dengan sabar menerima ujian ini, sehingga dia tidak berani lagi untuk sowan. Mohrowi bingung dan hanya bisa menunggu dan menunggu di luar komplek pesantren Demangan. Tibalah di hari keempat, Syekhona Holil memerintahkan salah satu santri untuk mencari Mohrowi dan membawanya ke rumah beliau. Bukan main gembiranya Mohrowi, segera saja dia langsung sowan kepada Syekhona Holil.
Sesampainya di rumah, Syekhona menanyakan maksud kedatangannya ke Pondok Demangan, dan dengan penuh takzim Mohrowi menyampaikan keinginannya untuk mengaji kepada beliau. Syekhona Khalil kemudian berkata, "Saya menulis kitab Alfiyah dan akan saya jual sama kamu, ayo tawar harganya." Tentu saja Mohrowi gembira luar biasa, tapi dia bingung mau menawar berapa karena Syekhona Khalil tidak menyebutkan berapa harganya. Namun karena diperintah oleh beliau, Mohrowi akhirnya berani mengajukan tawaran 100 duit sen. "Itu terlalu mahal, turunkan lagi," minta Syekhona Khalil. Kemudian diturunkan 20, namun ditolak, diturunkan lagi 20 sampai akhirnya tinggal 20 duit sen dan disetujui oleh Syekhona Khalil. Setelah mendapatkan kitab Alfiyah tulisan tangan sang guru, Mohrowi gembira tiada tara. Tiap waktu kitab itu selalu dibaca dan dipelajarinya, sampai menghafal seluruh isinya. Mengetahui hal tersebut, teman-teman santrinya berebutan untuk meminjamnya, sehingga kitab itu kemudian berpindah dari satu tangan santri ke tangan santri lainnya. Hal ini ternyata diketahui oleh Syekhona Khalil hingga suatu ketika beliau mendatangi kamar Mohrowi dan menanyakan tentang kitab Alfiyahnya. Dengan badan gemetar Mohrowi menyampaikan bahwa kitab itu dipinjam oleh teman-teman santri yang lain. Syekhona Khalil marah dan menyuruh Mohrowi untuk segera mengambil kembali kitabnya. Setelah kitab itu diambil dari temannya, segera kitab Alfiyah itu dihaturkan oleh Mohrowi kepada sang guru dan kemudian Syekhona Khalil menulis di bagian sampul kitab Alfiyah itu, "Ala ya musta'ir rol kutub, da'ani fa'ina ya aroti lil kutub ar. Fa mahbubi minat dunya kitabi, fa hal absortu mahbuban yu'ar." Ketika di kitab itu terdapat tulisan tangan oleh Syekhona Khalil, para santri tidak ada lagi yang berani meminjamnya. Setelah mengaji kepada Syekhona Khalil dengan kitab Alfiyahnya, Mohrowi menjadi seorang yang alim ilmu nahwu, hafal seluruh isinya dari awal sampai akhir, bahkan konon beliau juga bisa menghafal sekalipun dibalik dari bagian belakang ke bagian depan, persis seperti mimpi yang dialaminya waktu bertapa berendam di Sungai Panji. Setelah Kiai Haji Mohrowi wafat, kitab Alfiyah tersebut diwariskan kepada putra tertuanya Kiai Haji Tolhah Rowi yang juga merupakan santri Syekhona Khalil. Kiai Haji Tolhah inilah yang mendampingi Syekhona Khalil ketika menjelang detik-detik wafatnya beliau. Dari Kiai Haji Tolhah, kitab tersebut diwariskan kepada putranya Kiai Haji Ahmad Siddiq Muslim dan kini diwariskan kepada Lora Ahmad Rowi Siddiq Muslim. Kitab tersebut sudah berusia 122 tahun lebih, yang terhitung dari tahun yang ditulis di bagian belakang kitab, dan kondisinya masih utuh dan tersimpan rapi di Pondok Pesantren At-Tolhawiyah Sumur Nangka Modung Bangkalan. Demikianlah pemirsa, kisah yang kami sajikan kali ini. Marilah kita jangan berhenti menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat muslim laki-laki dan perempuan. Tuntutlah ilmu sedari kecil sampai masuk liang lahat. Para pemirsa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa.